Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Angsa Siluman. Seperti yang kita ketahui bahwa tempat tinggal di desa kadang sangat berjauhan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Apalagi bila sekelilingnya merupakan kawasan perkebunan. Bisa dibayangkan bila malam hari tiba, sunyi, mencekam, dan hanya terdengar suara-suara binatang. Istri dan teman paman saya saat itu sedang mengandung bayi sekitar 8 bulan. Namun suatu hari pada 5 tahun lalu kejadian mengerikan harus dialami keluarga itu. Pamanku bercerita, saat itu malam Jumat Kliwon, seperti biasanya bila wanita mengandung, banyak permintaan yang terkadang tidak tahu waktu. Kang Herman dan Mbak Yanti sedang berdebat membicarakan makanan yang diinginkan sang istri. Padahal untuk menuju perkotaan jaraknya jauh dan jam sudah menunjukkan 10.30 malam. Tentu saja Kang Herman meminta pada istrinya untuk membelinya esok hari. Namun perdebatan pasangan suami istri itu mendadak berhenti karena tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara benda jatuh dan bunyinya bergedebuk di depan halaman rumah mereka. Kang Herman yang memang pemberani ini bergegas membuka pintu depan dan menuju ke teras rumah. Tidak ada apa-apa kok, Bu. Padahal suaranya tadi sangat keras ya. Kang Herman kepada istrinya begitu bicara, yang saat itu mengintip di balik kaca.
Setelah memeriksa keadaan di sekitar rumah yang memang dikelilingi kebun itu, Kang Herman menyalakan 2 buah obor dan ditempatkan di halaman depan teras dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa saat Kang Herman membuat kopi sambil bicara dengan istrinya yang merasa aneh dengan suara itu. Yanti yang merasa ketakutan bicara pada Kang Herman. Kang, tadi saat mengintip dari kaca, seolah ada yang memperhatikan kita loh. Dari pohon bambu bitung di depan itu, Kang. Oh, yang benar, Bu. Sambil bergegas ke arah jendela kamar dan kemudian pandangannya menuju ke arah pohon bambu bitung itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kang Herman terkejut karena melihat bayangan hitam berkelebat di pohon menuju ke pucuk bambu dan jatuh tepat di depan rumahnya. Rumah mereka di bawah pohon pitung, benda hitam itu samar-samar terlihat seperti seekor angsa hitam. Dalam remang cahaya bulan dan cahaya obor, tiba-tiba angsa itu memudar menjadi asap putih dan membentuk wujud seorang perempuan berambut panjang, berbaju putih dengan mata yang merah menyala dan lidah bercabang. Memperhatikan dan memandang ke arah pasangan suami istri itu, Kang Herman dan istrinya menggigil ketakutan dan bergumam, Dek, itu kuntilanak, Dek, kuntilanak, Dek. Karena takut terjadi apa-apa pada istrinya, Kang Herman mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia segera membuka seluruh bajunya dan bertelanjang, kemudian mengambil seikat sapu lidi dan sebuah gunting sambil berteriak, "Hai, ojo wani ganggu aku karo bojoku, nang nyingkreh, nang nyingkreh." Kang Herman membuka pintu dengan gunting di tangan kanannya dan sapu lidi di tangan kirinya. Tiba-tiba saja sosok perempuan itu melesat terbang ke atap rumah dan kembali ke pucuk pohon bambu bitung. Sesaat kemudian Kang Herman kembali ke arah pintu masuknya, sementara Yanti yang sangat ketakutan berada di balik pintu. Namun tiba-tiba sosok kuntilanak kembali berdiri di depan rumah menatap tajam dan menyeringai ke arah Yanti. Dan tiba-tiba dia terbang melesat. Bayangan putih mengarah ke pintu. Namun Herman dengan segera menghantamkan gunting dan sapu lidi itu.
Terdengar seperti suara benda menghantam pintu dengan sangat keras, dan bayangan itu kembali keluar mengarah ke pohon bambu bitung dan kemudian menghilang. Teriakan Herman dan Yanti terdengar seorang tetangganya yang kemudian datang bersama warga. Akhirnya kemudian dilakukan ronda malam setelah kejadian itu. Cerita Angsa Siluman bersama tim Cimat.